Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Kita bertemu lagi di Learning Journal, penulisan berita dan artikel yang episode 12 teman-teman. Nah, tapi saat ini ada yang beda. Kali ini Indah sedang di KP3B, yaitu sedang jogging teman-teman. Dan Indah kepikiran buat bikin learning journal. Tapi kayaknya kalau sambil jalan nggak enak ya, kita berhenti dulu yuk. Nah, jadi teman-teman, Indah udah berhenti. Nah, sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat kembali melakukan learning journal yang ke-11, 12 ini teman-teman. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Dr. Adi Kusuma, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita artikel, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, kemarin kelompok 2 sudah kembali melakukan presentasi yang dimana dilakukan secara offline seperti biasa teman-teman. Dan pembahasan kita kali ini yang dipresentasikan oleh kelompok 2 yaitu dengan judul membangun liputan berita dan artikel yang terstruktur dan tajam, yaitu kita membahas TOR teman-teman. Kita akan ulas kembali lagi. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada prosedur penyusunan TOR peliputan berita dan artikel, yaitu TOR itu disingkat Term of Reference, yaitu sebuah dokumen yang dirancang untuk keberlangsungan atau kelancaran sebuah acara atau sebuah acara atau bahkan sebuah peliputan berita. Kan kalau kita mau bikin berita nih gitu, kita apa nih yang dilakuin? Apakah wawancara dahulu? Apakah kita memfoto dahulu gitu? Apakah mencari sumber dahulu? Nah, jadi teman-teman, term of reference ini atau TOR ini itu fungsinya seperti itu, yang dimana di dalamnya seperti isu apa yang akan kita bahas, kemudian ada apa yang akan kita liput gitu. Jadi kayak buku panduan, dokumen panduan peliputan yang akan kita liput teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus sesuai dengan TOR gitu ya? Kita kalau mau ngeliput, kita harus sesuai TOR nih. Kenapa gitu teman-teman? Karena agar sistematis, lancar, dan sesuai dengan panduan jurnalistik gitu teman-teman. Jadi kita harus ikut apa yang ada di TOR. Nah teman-teman, komponen utama TOR itu apa saja sih? Ya tentunya teman-teman seperti latar belakang atau rumusan masalah, kemudian sumber atau enggak narasumber yang akan diwawancarai, kemudian data yang valid gitu teman-teman. Kelompok 2 juga sudah menjelaskan seperti itu kemarin. Kemudian ada juga teman-teman faktor-faktor yang meliputi keberhasilan dalam meliput berita gitu, yang dimana faktor-faktornya yaitu tentunya teman-teman ada banyak sekali ya. Dan ya kalau Indah sendiri nih kayak narasumber kita yang akan dicantumkan ke berita kita atau bahkan artikel kita itu harus relevan, harus terjamin gitu teman-teman. Karena yang dimana tentunya kita jika meliput berita sesuai dengan TOR, siapa narasumbernya nih, akurat tidak, atau bahkan sumbernya valid nggak nih gitu. Nah teman-teman, penyusunan TOR itu harus teridentifikasi isunya, kemudian isinya apa aja, dan tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, TOR juga harus meliput komponen penting, sudut pandang yang penting, seperti kayak sumber berita, kemudian kayak apa ya teman-teman, narasumber, observasi, kemudian tanggat waktu yang jelas. Jadi ya jangan semaunya kita, tetapi harus ada rangkaian tentang kita mau meliput beritanya. Nah teman-teman, tentunya TOR juga mempunyai hambatan ya, tapi kita nih harus meminimalisirnya dengan kolaborasi publik seperti sponsor teman-teman bisa. Kemudian ya kita harus bekerja sama dengan instansi atau bahkan perusahaan lain.
Dan terakhir teman-teman, sebagai penutup, Pak Adi bertanya kepada kita semua. Katanya, apa sih yang membedakan TOR dan proposal? Kemudian kita kayak TOR itu kayak strukturnya, tapi proposal itu pengajuannya. Tapi teman-teman, Pak Adi menyimpulkan bahwasanya perbedaan TOR dan proposal yaitu proposal itu belum ada dananya, sedangkan TOR itu sudah ada dananya. Jadi proposal itu diajukan untuk sumber dana, dan TOR itu dilakukan untuk kayak kegiatannya gitu teman-teman, apa saja di dalamnya gitu, kayak yang udah ada uangnya, jadi kita butuh segini gini gitu, udah ada uangnya. Mungkin sampai sini saja teman-teman, mohon maaf ya jika berisik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.